hamba kamil di sisi Allah. Sebelum ia diangkat menjadi rasul, dalam riwayat itu memang Nabi itu dikeluarkan dulu hatinya, kemudian dibersihkan dari berbagai macam dosa, berbagai macam nafsu-nafsu syahwat yang bisa menjerumuskan Rasulullah kepada dosa. Maka Rasulullah menjadi Nabi yang paling mulia karena memang sudah didesain oleh Allah, sudah distempel oleh Allah dengan mensucikan batinnya, sehingga ianya menjadi Nabi penghulu para Nabi, Rasul penghulu para Rasul, yang mana mulai dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir nanti di akhir zaman, semua akan berwasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah itu musyawarah dulu Pak dengan para malaikat sebelum diciptakannya manusia. Iya, Allah saja yang mana Allah ini kita ketahui bahwa dia berbuat apa yang dia mau, fa'alul lima yurid. Dia berbuat apa yang dia mau. Akan tetapi dalam berbagai urusan Allah Subhanahu wa taala melakukan dulu musyawarah dengan malaikat, terutama dalam proses penciptaan manusia. Berbeda dengan penciptaan yang lain, ya. Allah menciptakan pepohonan, Allah hamparkan bumi, Allah ciptakan langit. Tidak ada proses musyawarah antara Allah dengan malaikat, enggak ada. Yang ada proses musyawarah itu hanya penciptaan manusia, ya. Jadi Allah ciptakan bumi, langit, Allah ciptakan air, Allah ciptakan lautan. Itu dalam surah Sajadah. Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'in afala tatazakkarun. Alladzi khalaqas samawati wal arda, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi. Wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antaranya, ya, apa pepohonan, ya, apa rumput-rumput, buah-buahan, apa yang terhidup di antara langit dan bumi itu, ya, selama fi sittati ayyam, ya, sittati ayyam, 6 hari, ya, 6 hari Allah ciptakan langit 7 lapis, bumi 7 lapis, ya, kemudian ditumbuhkan pepohonan-pepohonan, ditinggikanlah gunung, ya, diatur bagaimana gravitasi bumi sehingga bisa turun hujan, datang siang, datang malam, ya. Itu tidak ada koordinasi antara Allah dengan malaikat, nggak ada. Sedangkan pada saat manusia hendak diciptakan oleh Allah Ta'ala, di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 itu dijelaskan bahwa Allah berkoordinasi dulu dengan malaikat. Ia panggil malaikat. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah katakan, ya, wa idh qala rabbuka lil malaika. Allah itu berkata dulu kepada malaikat, ya, dia sampaikan kepada malaikat, dia musyawarah dengan malaikat. Apa kata Allah? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya ingin menciptakan khalifah di muka bumi, yaitu manusia. Ya. Saya mau ciptakan namanya manusia. Ya, tentu yang kita pahami adalah yang akan diciptakan itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Ya. Kemudian dikatakan malaikat protes. Ya, dalam forum musyawarah antara Allah dengan para malaikat, malaikat protes. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu wa antum la ta'lamun. Di sini malaikat mengatakan, qalu, para malaikat berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Ya. Nanti ya Allah, manusia yang engkau ciptakan, khalifah yang engkau ciptakan itu akan melakukan kerusakan-kerusakan, maka solang-solang, ya, wa yasfikud dima, dan dia akan saling bunuh, ya, dia akan
saling tikam, saling menjatuhkan, ya, saling menghancurkan. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini sudah taat kepadamu, itu kata malaikat. Kami ini sudah sujud kepadamu, kami sudah beribadah kepadamu. Kenapa lagi mau ciptakan manusia? Nanti dia buat kerusakan. Wa yasfikud dima, dia akan berbunuh-bunuhan, dia akan berbantah-bantah, dia akan saling menyakiti, ya. Dia akan buat kerusakan-kerusakan di bumi. Allah langsung menjawab, kami ini sudah taat ya Allah, enggak usah ciptakan itu, ya. Apa kata Allah? Qala inni a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah berkata, inni a'lamu wa antum la ta'lamun. Saya lebih tahu apa yang kamu tidak tahu, ya. Kalau kita melihat redaksinya ayat ini, malaikat itu juga protes sebelum diciptakan manusia. Ya, protes. Protesnya malaikat melihat apa yang akan terjadi ketika diciptakan manusia. Gitu. Pada saat koordinasi antara malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Sirrul Asrar itu, manusia akan disempurnakan oleh Allah. Ya, terjadi perbincangan antara malaikat dengan Allah. Malaikat tanya dulu, apa isi daripada manusia itu? Ya, sama dengan ketika orang membuat sebuah komputer, ya, membuat satu aplikasi. Ya, tentu kita tahu apa isinya itu, ya. Apa softwarenya? Ya. Ini malaikat tanya, apa software manusia yang mau diciptakan itu, khalifah yang mau diciptakan? Allah katakan, isi dari manusia itu ada 3. Software utamanya ada 3. Ya. Sama ketika kamera itu menyala, tentu di situ ada yang mendukung. Pertama harus memiliki megapiksel yang tinggi. Artinya bagaimana dia bisa mengambil gambar dengan jernih. Kemudian dia harus memiliki gigabyte yang tinggi, sehingga dia harus menyimpan video yang panjang. Kemudian tentunya juga harus ada jaringannya. Itu softwarenya. Nah, manusia mau diciptakan itu, malaikat tanya, apa softwarenya itu manusia? Ini yang mau diciptakan ini. Nah, gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab kepada malaikat, software utamanya 3. Software pertama adalah hati, al-qalbu. Software kedua adalah al-aklu, akal, pikiran. Software ketiga an-nafsu, nafsu. Jadi ini 3 softwarenya manusia nih. Sebelum Allah ciptakan hati itu ditanya oleh Allah. Apa pertanyaannya Allah? Man anta wa man ana. Siapa engkau, siapa saya? Gitu. Apa jawabannya hati, qalbu? Ana abdi, anta rabbi. Saya adalah hamba, engkau adalah Tuhan. Sesudah itu diciptakanlah dia. Software kedua adalah akal. Ditanya oleh Allah, man anta wa man ana. Siapa engkau, siapa saya? Akal mengatakan, ana abdi, anta rabbi. Saya ini hamba, kamu Tuhan. Gitu. Software ketiga diciptakan oleh Allah, yaitu nafsu. Ditanya juga sama Allah, man anta wa man ana. Apa jawabannya nafsu? Ana wa ana, anta wa anta. Saya adalah saya, kamu adalah kamu. Jadi memang tabiat daripada nafsu itu tidak ingin menerima apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri. Ya, kalau ada orang itu Pak mendapatkan suatu musibah, tidak mampu mengambil hikmah di dalam musibah itu, tidak bisa menerima, itu tandanya dia mengikuti syahwatnya, mengikuti nafsunya yang menjadi software daripada tubuh manusia. Ya, 3 software ini Pak. Nah, keseimbangan 3 software ini penting. Kalau nafsu mendominasi, kita akan jadi hewan. Gitu. Kalau akal yang mendominasi, kita akan kufur kepada Tuhan. Karena Tuhan tidak masuk akal.
Tapi kalau hati yang mendominasi, kita akan menjadi orang yang pasrah tanpa ikhtiar. Nah itu, dia pasrah tanpa ikhtiar. Kenapa? Karena ya semua sudah kehendak Allah. Saya bodoh kehendak Allah. Saya jadi preman kehendak Allah. Saya jadi penjahat kehendak Allah. Saya mau mencuri kehendak Allah. Ya, nah itu, dia akan pasrah begitu saja. Makanya diseimbangkan 3 software ini. Yang pertama hati, yang kedua akal, yang ketiga nafsu. Kalau ini seimbang dengan baik, itu akan membawa sebuah sebuah kebaikan yang tidak bisa disaingi oleh malaikat sekalipun. Gitu Pak. Karena malaikat itu Pak, kebaikannya dia hanya monoton. Ada malaikat disuruh menahan langit saja kerjanya. Tidak makan, tidak minum, tidak tidur, gitu ya. Ada malaikat disuruh bagi-bagikan rezeki, itu saja kerjanya. Ada malaikat mencabut nyawa, itu saja kerjanya. Malaikat taat saja sesuai dengan perintah Tuhannya. Apa yang diperintahkan oleh Allah dia taati. Begitu saja, monoton. Sedangkan manusia Pak tidak monoton. Manusia bisa menggali tanah, manusia bisa menerbangkan pesawat, manusia bisa berjalan di atas air dengan kapal air, manusia bisa menjadi doktor, profesor dengan menuntut ilmu, manusia bisa bangun gedung berlantai-lantai, manusia bisa menjalankan mobil, motor dan lain sebagainya. Dengan apa? Dengan keseimbangan penggunaan akal pikiran, otak kita. Gitu. Dan manusia bisa berbuat baik ketika menyeimbangkan keinginan nafsu dan keinginan hati, Pak. Ketika nafsu kita ingin makan, maka datang sebuah nurani daripada hati kita, ini saya makan halal apa haram, gitu ya. Jadi memang keseimbangan 3 software itu penting. Itulah yang membuat manusia ini sempurna. Pada saat ingin diciptakan ini, akal, hati, nafsu disatukan dalam satu tubuh yang disebut dengan manusia. Nah, maka pada saat itu malaikat itu protes, Pak. Apa kata malaikat? Ataja'alu fiha may yufsidu fiha, ya Allah, ini nanti akan buat kerusakan di bumi. Kemudian dia akan saling membunuh di antara mereka. Dia akan saling merusak. Dia akan saling menyakiti. Dan itu terbukti, Pak. Hari ini manusia saling menyakiti. Awal-awal terjadi antara Qabil dan Habil saling bunuh, Pak. Gitu ya. Saling fitnah. Cucu daripada Nabi Adam alaihissalam. Turun sampai Nabi terakhir. Nabi Allah Muhammad SAW punya cucu Hasan dan Husain pun terjadi pertikaian karena saling cemburu di antara keduanya. Hatta sampai hari ini, Pak, banyak tetangga tidak baku omong, banyak satu masjid tidak baku baik, banyak satu perusahaan tidak menyatu hatinya. Bahkan kadang-kadang kebaikan yang mau dilakukan banyak macam-macamnya. Nah, ada yang setuju, ada tidak setuju, ada yang muncul egonya, ada yang muncul emosinya, ada yang muncul merasa tidak dihargai, tidak dihormati. Pokoknya menjadi sebuah kerusakan. Apa kata malaikat? Ataja'alu fiha may yufsidu fiha. Pasti nanti akan terjadi kerusakan atas manusia ini. Akan tetapi Allah menutup perkataan malaikat dengan kata inni a'lamu wa antum la ta'lamun. Saya lebih tahu apa yang tidak kamu ketahui. Gitu, Pak. Tanam jagung, tumbuh jagung. Tanam padi, tumbuh padi. Api nanti dia membawa manfaat kalau dia tidak terlalu besar. Ya. Semakin besar manfaatnya, semakin luas tanah, semakin luas manfaatnya. Betul tidak? Ya. Api semakin besar semakin merusak. Ya, jadi nanti dia itu bisa bermanfaat kalau dia kecil. Korek api, ya. Nah, dia manfaat kecil. Kalau dia terlalu besar hancur kita. Ya. Nah, itulah falsafah sehingga api itu menjadi terhina, Pak. Karena dia merasa lebih baik, merasa lebih mulia daripada tanah. Tanah dimuliakan. Orang berjalan di atas tanah, bercocok tanam di atas tanah, bikin rumah di atas tanah, ya. Apabila ada sesuatu yang busuk dikubur di tanah, entah dibakar api sekalipun, dia akan jadi abu dan dia akan jadi tanah. Itulah kemuliaan yang diberikan kepada tanah. Ya.
Sedangkan api Pak tidak membawa manfaat apa-apa bila dia menjadi besar. Dia harus mengecil untuk membawa manfaat. Masya Allah. Nah, itu. Kalau dia menjadi lebih besar, dia tidak akan membawa manfaat. Analoginya lagi, tanah itu Pak setiap tahun tambah naik harganya. Kalau korek api begitu-begitu saja. Bagaimana? Nah, itu cuma analogi saja ya. Nah, korek api begitu-begitu saja. Nah, sedangkan tanah itu semakin lama harganya semakin naik. Ya. Nah, inilah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ketika kita merasa mulia daripada orang lain, merasa hebat, merasa pintar, di situ letaknya kita sedang terhina di mata Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah awal keterhinaan kita yang sesungguhnya. Di mana kita terhina ketika kita telah dihinakan oleh Allah, kemungkinan di dunia kita masih bisa berjalan dalam keadaan takabur, tapi ketika Anda sudah meninggal dunia, Anda sudah tidak ada lagi keselamatan karena Anda telah mengambil sifat-sifatnya iblis laknatullah alaih. Apa sifatnya iblis? Sifat awalnya iblis itu Pak, sifat utamanya iblis itu bukan melaksanakan perkara haram, bukan. Ya, sifat awalnya iblis itu adalah merasa lebih dibandingkan yang lain. Ya. Ar-ra'ahu stagna. Itu kata Al-Qur'an. Ia menatap dirinya lebih kaya. Tidak apa-apa jadi kaya, tidak apa-apa punya jabatan, tidak apa-apa jadi raja, tidak apa-apa punya segalanya. Tapi hilangkan tadi itu, ar-ra'a, merasa kaya, merasa hebat, merasa berjabatan, merasa berkuasa. Kalau ar-ra'a ini selalu ada, ya, merasa akulah, itu masih selalu ada, maka itu akan menyebabkan nantinya kita akan celaka. Makanya bagaimana cara menghilangkannya, itu diberikan solusi. Apa solusinya? Sambungan ayat, inna ila rabbika ruj'a. Persoalan itu ketika kau kaya, inna ila rabbika ruj'a, semua adalah pemberian Tuhanku, semua adalah karunia Tuhanku. Anda punya ilmu, semua sudah menjadi nikmat dari Tuhanku. Gitu. Ya. Ar-ra'ahu stagna inna ila rabbika ruj'a. Ya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sifat yang paling utama mencelakakan. Merasa mulia, merasa hebat, merasa jago. Ya. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, kita jangan tertipu. Ya. Jangan kita tertipu. Ya. Apa yang menyebabkan kita tertipu itu? Casing. Casing itu, makanya itu jelas dalam hadis Rasulullah SAW. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak menatap wajahmu, Allah tidak menatap jasadmu, Allah tidak menatap bagaimana rupamu, ya. Akan tetapi Allah itu menatap wa yanzuru ila qulubikum. Allah natap hati kita. Gitu. Kadang-kadang kita melihat orang yang hidupnya broken, ya, amburadul, tapi hatinya itu penuh dengan tawajuh kepada Allah, penuh dengan kepasrahan kepada Allah, ya. Dia mampu mengembalikan setiap keadaannya kepada Allah, walaupun kelihatannya dia broken hidupnya. Makanya itu dalam Al-Hikam itu kan ada orang yang Allah tenggelamkan dalam kemaksiatan, tujuannya untuk menyelamatkan dia. Dan ada orang ditenggelamkan dalam amal kebaikan, tapi Allah ingin mencelakakan dia. Nah, ini yang manusia tidak bisa baca. Tidak ada manusia bisa baca itu, Pak. Makanya jangan kita terkecoh hanya karena kelihatannya ahli ibadah, kita muji-muji dia. Ya, dan kita melihat orang ahli maksiat, kita hina-hina dia. Itu bukan sifat ahli Allah Subhanahu wa taala. Ahli ridho min Allah Subhanahu wa taala. Dia bukan hamba yang diridhoi oleh Allah taala. Kenapa? Karena dia masih bisa menatap orang hina ketika dia kelihatan broken, kelihatan tidak beribadah, ya. Dan dia bisa melihat orang dipuji-puji ketika kelihatannya dia ahli ibadah. Maka ini adalah orang yang tertipu, ya.
Agama mengatakan dia adalah orang yang tertipu. Karena ketika orang tenggelam dalam kemaksiatan, Nabi mengajarkan kita bukan untuk menghinanya, tapi menghadirkan tawajuh di dalam hati kita, mendoakan dia. Ya Allah, berikan hidayah, ampuni dosanya. Ya Allah, mudah-mudahan beliau bisa menjadi orang yang dekat dengan Engkau. Ketika kita melihat ahli ibadah pun tawajuh kepada Allah. Ya Allah, jadikan saya pula bisa melaksanakan ibadah seperti dia. Ya Allah, jadikan pula aku orang-orang yang baik. Kumpulkan aku bersama dengan orang yang soleh seperti dia. Nah itu. Jadi kita ini melaksanakan amalan hati. Ya, itu amalan hati, Pak. Ya, kullu amalin la tarfa illa bi amalil qulub. Setiap amal itu tidak sampai kepada Allah kecuali amal itu disertai dengan amal qulub, amal hati. Ya, amal hati. Apa amalnya hati? Anda sholat tapi hati Anda tidak beramal, sholat Anda tidak diterima. Anda puasa tidak ada niat karena Allah, puasa Anda tidak diterima. Anda naik haji, di hati Anda lain niatnya kecuali niat yang tawajuh untuk Allah, mendapatkan ridho Allah, haji Anda tidak diterima. Jadi kullu amalin la tarfa. Semua amal itu tidak sampai kepada Allah, semua amal itu ditolak oleh Allah illa bi a'malil qulub, kecuali dengan amal-amal yang disertai dengan amalan hati. Nah, itu jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa mampu melaksanakan amal-amal dan disertai dengan amal-amal hati yang suci, amal-amal hati yang tawaduk di hadapan Allah, dan amalan-amalan hati yang selalu merendahkan diri di hadapan Allah. Tidak ada urusan orang mau menghina, orang mau memuji. Urusan kita adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada urusan melihat ahli maksiat dan tidak ada urusan melihat ahli ibadah. Yang urusan kita adalah melihat ahli maksiat adalah orang yang akan mendapatkan kasih sayang Allah, dan melihat ahli ibadah kita mampu berdoa merasakan bahwa ya Allah, mudah-mudahan kami juga bisa seperti ahli ibadah. Itu. Jadi tidak ada sifat untuk mencela, mencaci maki, mengusir, menghakimi, karena hakim yang mulia adalah Allah Ta'ala. Sifat kita hanya bagaimana bisa menghadirkan hati yang tawajuh kepada Allah, ya, artinya melihat orang yang bermaksiat itu bukan dengan kebencian kepada dia, tapi merasa bersedih dengan perilaku dia. Ya Allah, mudah-mudahan dia sadar. Ya Allah, mudah-mudahan kau beri hidayah. Ya, ya Allah, jangan kau jadikan aku seperti dia, ya Allah. Nah itu. Nah, ketika kita melihat ahli ibadah, cukup kita hadirkan dalam hati kita untuk menjadi orang-orang yang mampu beribadah seperti dia, bahkan melebihinya. Itu adalah amalan-amalan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang mana pada hakikatnya seperti itulah intisari hakikat daripada seluruh amal-amal yang kita lakukan. Begitulah kejadian yang terjadi antara iblis yang disuruh sujud kepada Adam dengan pada saat malaikat hendak menciptakan manusia, yang mana Allah bermusyawarah dengan malaikat. Kemudian malaikat tidak melakukan bantahan, dia ikut apa arahan Allah. Setelah dia mengungkapkan perasaannya, Allah katakan saya lebih tahu daripada kau. Malaikat sudah terdiam. Sedangkan iblis yang dulunya pun adalah penduduk sorga, mereka diusir dari surga karena ada kata-kata ana khairum minhu, saya lebih mulia daripada dia. Jadi hilangkan ini perasaan ini, lebih mulia daripada orang lain. Hilangkan perasaan ini, melihat ahli maksiat itu dengan sebuah kebencian. Membenci kemaksiatan boleh, tapi melihat ahli maksiat dengan kebencian tidak boleh. Sekali lagi, melihat kemaksiatan itu boleh membencinya, tapi membenci ahli maksiat itu bisa menjerumuskan kita orang yang terpedaya dengan iblis, karena kebencian yang berlarut di dalam hati tandanya kita sedang kerasukan iblis. Jadi ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menjadi pencipta bagi manusia dengan sifat latifah, sifat kelembutan. Jadi dengan kelembutan itu pula manusia wajib merawatnya di dalam dirinya, sehingga ia mampu membumikan sifat-sifat lembut di antara sesama makhluk-makhluk Allah. Dan ketika pun kita harus keras, kekerasannya itu jangan sampai menodai perasaan benci kepada orang, benci kepada makhluk Allah.
tapi kita hanya perasaan benci kepada kemaksiatan yang ada. Dan insya Allah itulah yang akan menyebabkan kita mendapatkan radiyatan mardiyah, ridho dan diridhoi oleh Allah Ta'ala, dan kita akan menjadi hamba-hamba yang selamat dunia akhirat. Saya kira itulah kajian kita pada malam hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, insya Allah silakan. Ada yang mau bertanya? Waktu udah masuk ya? Belum ya? Silakan tanya jawab kita, insya Allah. Silakan. Hati. Iya. Ya, serasi tiga itu tidak ada. Ya, betul. Betul sekali. Ya. Jadi cukup kita seimbangkan ini. Allah berikan kita hati, Allah berikan kita akal, Allah berikan kita nafsu. Tiga ini berkolaborasi dengan baik, maka kita akan selamat. Karena itu memang softwarenya manusia. Masuknya dalam diri manusia itu diciptakan oleh Allah, sehingga ditiupkan roh, itu diseimbangkan ini tiga ini. Roh itu sebenarnya gabungan tiga itu. Gabungan tiga ini. Itu roh. Iya. Iya betul. Jadi roh itu tiga ini. Akal, hati, nafsu. Kalau tiga ini sudah tidak ada, berarti roh kita sudah tidak ada. Jadi roh itu adalah gabungan tiga isi dalam tubuh manusia. Akal, hati, nafsu. Kalau tidak ada mi akalnya orang, tidak ada mi hatinya, tidak ada mi nafsunya, berarti sudah keluar mi rohnya itu. Jantung bukan penyebab orang mati, bukan. Ada seorang ulama besar Pak di Madinah itu, tidak ada jantungnya hidup. Ya, itu bisa nanti kita cari itu beritanya di internet, ada itu di YouTube itu. Seorang ulama Pak, tidak ada jantungnya dia hidup. Ya, dokter-dokter dikirim dari Jepang, dari Perancis, datang ke Timur Tengah meneliti ini orang, kenapa dia bisa hidup. Sampai-sampai dokter mengatakan, pakai kami itu orang mati, kenapa kok bisa? Apakah ada orang mati yang makan? Apakah Anda melihat saya sedang berbicara dengan Anda? Iya. Adakah orang mati yang berbicara? Ya. Semua dokter udah heran, tidak ada jantungnya. Ternyata dikaji ditemukanlah oleh seorang spesialis ya. Ternyata memang tidak ada jantungnya, tapi ada satu tempat di dalam tubuhnya itu ya, yang dekat daripada jantung, itu hanya tempat penyimpangan darah. Jadi itu mengalir terus dari tempat itu. Ada satu kantong di dalam tubuhnya menyimpang darah, ya, yang terus berputar dengan baik. Ya, tidak ada jantung, Pak. Ya, ada jantung. Jadi ternyata hilangnya jantung pun bisa menyebabkan orang tidak mati. Ya. Ya, hilangnya otak bisa menyebabkan orang tidak mati. Yang menyebabkan orang mati itu kalau tiga sudah tidak ada. Tidak ada akalnya mi, tidak ada mi nafsunya, tidak ada tomi hatinya, itu sudah mati itu, Pak. Sudah mati. Kalau tidak ada mi nafsu, tidak bisa mi makan, tidak minum, tidak ada mi nafsu lagi. Ya, tidak ada mi hati, lebih-lebih lagi tidak ada perasaan yang membuat kita merasa ada hati. Ya, jadi apalagi kalau tidak ada mi akal, ya. Jadi berputarnya akal, hati dan nafsu itu menyatu, keseimbangannya itulah disebut roh. Ya, ketika ini difungsikan dengan seimbang, maka hidup kita akan seimbang. Tapi kalau nafsu tidak terkontrol, akal tidak terkontrol, hati tidak terkontrol, maka hidup kita tidak akan seimbang. Jadinya kita hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup seimbangkan tiga itu, maka itulah keselamatan bagi manusia.